Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab fi tashdidi 'ala zina. Bab pembahasan tentang menekan atau mencegah, menekan ala zina, atas perbuatan zina. Di zaman sekarang yang namanya zina itu tidak hanya dilakukan hubungan badan aja. Yang dinamakan zina juga termasuk seorang laki-laki atau perempuan yang main chattingan, baik itu melalui Facebook, Instagram, atau IG, atau TikTok, dan lainnya. Yang sudah bersuami, yang sudah beristri, ya, sampaikan saja nanti sama abahnya lah. Kalau abahnya wani-wani chattingan sama bini orang, ya, wani sudah ber-SMS-an, wani sudah main balas-balasan, canda tawa, ketawa-ketawa lewat IG, apalagi video call, yang ditelepon siapa? Bini orang. Atau yang di chattingi siapa? Ini pasangan orang. Ya, orang yang sudah merespon, memberi harapan di dalam chattingan itu sudah bagian daripada zina sudah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 17. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Ya, sebutkan ini bentuk larangan untuk kita semua. Jadi sebetulnya Islam itu indah. Ketika kita mengikuti alur jalannya Islam, Islam itu penyejuk, Islam itu indah, Islam itu menyelamatkan semua umatnya. Bila umatnya mau mengikuti petunjuk-petunjuk, anjuran, saran daripada bimbingan agama Islam yang bernuansa bersumber Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' ulama dan qiyas, itu maka selamatlah kehidupan kita. Yang perlu disadarkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk di akhirat. Selamat bagi para ibu-ibu salihah yang bisa mempertahankan sampai dini hari amalnya terawat, ya, rapi di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga selalu mencatat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan suatu amal sekecil dzarrah, sekecil biji, sekecil apapun amal yang dilakukan, maka orang itu akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan sebuah amalan itu buruk, sekecil apapun, sekecil zarrah, sekecil biji-bijian, baik itu biji belimbing, mau biji sawo, mau biji-bijian, mau biji kacang, sekecil apapun dosa,
malaikatnya dilakukan, itu orang juga akan melihat balasannya. Malaikat nggak akan tidur, karena malaikat selalu mengintai 24 jam full. Malaikat kada guring. Makanya dalam menekan, mencegah, melarang supaya tidak berbuat zina, dengarkan ini Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surat Al-Isra sebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Makanya pertanyaan, di mana mendekati zina? Hati-hati. Mendekati zina ini banyak pintunya, banyak jalannya. Kalau anak ABG, ya berarti mulai pacaran. Pacaran itu sudah mendekati zina. Hati-hati ibu yang punya anak, cucu, sudah yang punya anak binian, berani berkawan sama lakian, hati-hati sudah. Yang punya anak binian, beparak, berkenalan sama lakian, hati-hati sudah. Itu sudah mendekati zina. Makanya kalau sudah ada kenal, sudah patuh, sudah tahu aja kuitannya sidin, ditakuni anak kita, pian seneng kena sama itu calon ikam, pacar ikam, inggih sudah ketujuh. Takuni juga lakiannya, suruh duduk, takuni bujur-bujur, didudukakan. Kalau serius sudah dilamar saja. Itu lebih bagus daripada didiamakan. Khawatir nanti itu kucing-kucingan, orang tuanya sudah guringan, becettingan, tengah malam keluar, mau kemana itu? Khawatirnya kalau sudah berduaan di gelap-gelapan, siapa yang ketiga kalau sudah kayak begitu? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya larangan. Yang sudah berumah tangga ini awal pintunya yaitu HP. Sekarang ini gara-garanya ada HP. Kalau orang sudah tercelobok dalam perbuatan zina, itu nggak cukup sekali. Iblis itu kalau sudah merangkap orang terjebak dalam sebuah aliran sesat atau hobi sesat di situ, yang namanya zina, sangat-sangat luar biasa dan bahaya betul. Gara-gara sekarang ada HP. Coba orang yang ketujuh selingkuh, baik laki-laki ataupun perempuan, karena namanya hatinya itu hendak juga selingkuh, ya, bininya nggak ada setumat aja, setengah jam diperkirakan bisanya mencari binian. Atau sebaliknya, lakiannya begawi 2 jam 3 jam, kesempatan ya, ngechat, datang sudah ke rumah. Apa ada? Gara-gara HP. Jadi HP ini bisa orang membawa ke surga, bisa juga membawa ke neraka. Ini gara-gara HP. Sama seperti pisau itu. Pisau itu kalau orang yang membawa orang beriman, paling keras, paling kada menggerek ayam, menggerek kambing, menggerek sapi. Tapi kalau orangnya nggak beriman, jangankan sapi, kambing, bini seorang, laki seorang digerek. Ibu mungkin sudah dengar seorang perempuan memotong burungnya suaminya sendiri. Nah, mungkin dengar ibu, keterlaluan itu. Ampun, lakinya seorang dipotongnya, hilang kepala gundulnya. Kemana sudah membulikakan, tidak bisa lagi. Gara-gara apa? Selingkuh. Melihat istrinya melihat suaminya selingkuh, saking dendamnya, emosi membara. Apa jadinya? Ketika tidur, ketika guring suaminya, diambil akan lading, dipotongnya itu. Na'udzubillahi min, nggak mati bu, kepala gundulnya aja yang hilang. Mati enggak kalau itu? Cuman itu ya gambaran akibat selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini awalnya apa ya, becet-cetan bu, bewean. Apa? Mohon maaf kalau anak muda bu ya, reunian. Tahu reuni bu? Reuni itu masa mengenang masa lalu. Saat-saat sekolah ibu-ibu mungkin punya kawan pacaran waktu, mohon maaf, waktu SD, bisikala mungkin kawan lakian yang baru cinta monyet,
ketemu bereunian, ketemu baru muncul lagi. Bahasa-bahasa kita ini cinta lama bersemi. Akhirnya bercetan, apa kabar, yang lain sebagainya. Akhirnya kalau dibalasi, saling membalas, itulah umpan setan. Kalau sudah kayak begitu, itu awal umpan daripada iblis. Pintu neraka terbuka sudah kalau kayak begitu. Makanya oleh karena itu, para ibu, wabil khusus para ibu salihah, jangan memberi respon orang yang tidak halal untuk dijawab, atau mungkin kalau seperlunya aja juga nggak apa-apa. Tapi ada keperluan, biqadril hajah, yakni sekadar keperluannya saja, itu nggak apa-apa. Makanya dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Makanya nggak ada istilah pacaran dalam Islam, itu nggak ada. Kalau kayak apa Pak Ustadz pacaran ala Islami, nggak ada. Namanya pacaran ya dosa. Yang ada itu kalau bukan muhrimnya, dua orang yang lagi dimabuk cinta, lagi pacaran, itu satu kata yang keluar, maka 1000 keburukan akan dicatat. Apalagi yang selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada perbuatan itu. Jadi larangan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini Allah menunjukkan, janganlah mendekati zina. Mendekati aja kada boleh, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang buruk. Allah menunjukkan itu perbuatan keji. Kenapa dibilang keji? Nah, ulun bukakan dalam kitab lain, Ibu. Ulun merujuk kitab lain supaya kita ini nggak satu kitab, ada rujukan kitab lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya perbuatan apa itu? Zina itu adalah perbuatan keji. Ini dikatakan. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yazid. Imam Ahmad beliau berkata, haddatsana Yazid bin Harun, yakni Yazid bin Harun mengatakan kepada kita, haddatsana Jarir, kemudian mengatakan kepada Jarir mengatakan kepada kita, haddatsana Sulaim bin Amir, ya, kemudian si Sulaim bin Amir mengatakan kepada kita, yakni ini jadi dari berantai kata-kata ini. Beliau itu an Abi Umamah, dari Abi Umamah. Kemudian beliau mengatakan, inna fatan syaban atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang pemuda mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala. Ada pemuda, anggaplah seorang Rasulullah duduk di sini, pemuda ini datang. Datang ini memberikan pertanyaan atau permohonan. Apa yang dikatakan? Faqala, anak muda itu mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Anak pemuda yang mendatangi Rasulullah di majelis itu, di mana di situ ada banyak kaum. Ya Rasulullah, izinkan ulun ini untuk berbuat zina. Ada perbuatan mungkar, ya. Anak pemuda ini minta, ya Rasulullah, izinkan ulun ini berbuat zina, gitu. Kemudian apa jawab Rasulullah? Fa'aqbala al-qawmu alaihi fazajaruhu. Kemudian mendengar yang demikian, menakuni kok perkara yang jelek. Anggaplah jamaah di sini seorang laki-laki, jamaahnya yang menegur, mencela. Jadi semua jamaah mencela sama anak pemuda ini. Tahu aja yang namanya zina itu kan dilarang oleh agama. Mengapa menakuni sama Rasulullah, hendak minta izin pulang? Jangan gitu. Jadi jamaahnya menegur, bahkan mencela. Mahardik, apa bahasa mahardik itu apa? Mencela, ya. Wa qalu mah hus ya. Diberi kode sama ibu-ibu, ya, para pemuda,
kada beradab, kada sopan santun, bahasanya kan begitu. Tahu aja itu zina, perbuatan dosa, minta izin pulang sama Rasulullah. Faqala udnuh. Udnuh itu maksudnya mendekat-mendekat. Fadana minhu qariban. Kemudian pemuda itu lebih mendekat lagi. Faqala ujar Rasulullah, ijlis. Duduk di samping Rasulullah, suruh mendekat. Kemudian lebih mendekat lagi pemuda itu duduk di samping Rasulullah. Fajalasa, maka si pemuda yang minta izin kepada Rasulullah untuk minta zina tadi itu duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah betakun sama pemuda itu. Atuhibbuhu li ummika, apakah kamu suka, apakah kamu senang ketika ibumu dizinai? Suka enggak kira-kira? Ditakuni gitu dulu. Qala la wallahi ja'alani Allahu fidaka. Tidak ya Rasulullah, kada suka kalau memang ibuku yang mau dizinai. Demi Allah, Allah yang menjadikan aku yang menjadi penebusmu. Artinya kada rela kalau ibunya yang dizina. Ini takutnya Rasulullah. Ya, karena ini menakuni izinkan untuk ulun berzina. Makanya ditakuni dulu. Dia maulah kalau ibunya dizina. Kada ya Rasulullah, jangan, demi Allah. Jangan, Allah yang menjadikan aku yang menjadi penebusmu, katanya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab lagi, walan nasu yuhibbuhu li ummatihim. Sama, semua orang, banyak orang juga nggak mau. Mereka nggak suka, nggak senang ketika ibu merekanya dizina. Nggak mau juga. Kalau yang pian nggak mau, banyak orang juga sama, nggak mau kalau ibunya dizina. Nah begitu. Qala apa tuhibbuhu li ibnatika. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu mau seumpama yang dizina itu bibi kamu? Bibi itu adalah acil. Acil itu bisa saudara abah. Maulah acil kamu ini dizinai orang? Ditakuni dulu. Maulah kayak demikian. Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fidaka. Enggak ya Rasulullah, kada mau kalau bibi atau acil ulun ini dizinai orang. Demi Allah ya Rasulullah, Allah yang menjadikan aku dan sebagai penggantimu. Artinya inya kada rela, kada mau kalau bibinya dizinai juga. Qala, kemudian Rasulullah juga meneruskan lagi, walan nasu yuhibbunahum li banatihim. Maaf, yang ditanya ini, apakah kamu mau anak perempuanmu? Maaf, li banatika ini anak perempuan. Apakah kamu mau anak perempuanmu dizina juga? Mau? Ditakuni Rasulullah begitu. Tidak ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, aku nggak rela, nggak mau. Demi Allah, Allah jadikan aku, kalau memang itu, biar aku menjadi penggantimu. Bahasanya itu. Jangan sampai makanya. Kalau walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Sama semua orang, manusia, siapa aja, mereka nggak suka, juga nggak mau anak perempuannya dizinai. Nah, kemudian qala atuhibbuhu li ukhtika. Kemudian tanya lagi Rasulullah, apakah kamu mau saudara perempuanmu dizinai juga? Maulah. Mau apa enggak? Qala, jawabnya pemuda yang minta izin mau zina tadi, la wallahi ja'alani Allahu fidaka. Tidak ya Rasulullah, nggak mau aku, demi Allah, Allah menjadikan aku, biar aku sebagai penggantimu. Artinya inya nggak rela kalau saudara perempuannya dizinai. Walan nasu yuhibbunahu li ikhwatihim. Sama juga semua orang, manusia, siapa saja, mereka juga nggak mau, nggak suka apabila saudara perempuannya dizinai juga. Nah, kemudian qala, Rasulullah tanya lagi,
afatuhibbuhu li'ammatika, apakah mau juga seumpama acil kamu atau bibi kamu atau saudara abah perempuanmu dizinai orang, maulah? Qala, pemuda itu menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fidaka, tidak ya Rasulullah, aku nggak rela, aku nggak suka, nggak senang, demi Allah, Allah yang menjadikan aku, biar aku yang menjadi penggantimu. Artinya nggak mau pokoknya dia itu kalau bibinya dizinai orang. Qala, kemudian Rasulullah meneruskan lagi, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim, sama semua orang mereka itu juga nggak mau, nggak suka, nggak senang kalau bibinya juga dizinai orang. Qala, kemudian Rasulullah menjawab lagi, banyak pertanyaan Rasulullah. Afatuhibbu li khalatika, apakah kamu mau seandainya acil kamu, bibi kamu dari saudara atau adik ibu kamu yang perempuan itu dizinai orang, maulah? Mau nggak kamu? Nah, kemudian qala, pemuda itu menjawab, la wallahi ja'alani Allah, ya. Qala la wallahi ja'alani Allah fidaka, tidak ya Rasulullah, demi Allah, Allah yang menjadikan aku, biar aku sebagai penggantimu. Nggak mau juga. Nah, qala walan nasu yuhibbunahu li khalatika, iya, kata Rasulullah, semua orang, siapapun manusia juga nggak mau bibi atau saudara mama yang perempuan itu dizinai orang, nggak mau juga. Qala, kemudian Rasulullah fawadha'a yadahu alaihi, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di dadanya, di dada sini, sama perempuan yang minta izin, dia minta izin mau berbuat zina. Kemudian waqala, kemudian Rasulullah berdoa, Allah maghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ibu, bapak, ini adalah doa kalau bisa ibu, karena ibu ini sebagai orang tua, kalau melihat anaknya yang lagi remaja, lagi bahasanya lagi puber pertama, seneng-senengnya pacaran, ini ada doa, kalau perlu kalau waktu makan, ini ada doa langsung dari Rasulullah supaya mencegah, supaya tidak berbuat zina. Nanti di-share aja Bu ya, ini doanya. Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosanya, sucikan hatinya, dan bentengi kemaluannya. Ditiupakan sama air, airnya diminumakan sama anak, cucu, atau orang-orang yang mungkin minta banyu. Ibu punya anak perempuan yang lagi puber, cucu, coba ibu yang mau berdoa. Karena apa? Doaul waladi liwaladihi ka doaun nabil ummati. Doa orang tua kepada anak itu sama doanya Rasulullah kepada umatnya. Jadi nggak ada salahnya yang ibu kalau ditakdirkan masih ada punya putri belum kawin, atau ditakdirkan jadi nenek, bisa, insya Allah doa ibu sangat mustajab. Berdoa, nanti insya Allah ulun tulisakan, Allah maghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Doa supaya tidak berbuat zina. Kayak Bu Haji banyak cucunya, nggak ada salahnya dipagari, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa. Nah, setelah dapat doa dari Rasulullah itu, qala falam yakun ba'da dzalik, ya, ba'da dzalik lam yaltafit ila syai'in, yakni setelah mendapat keterangan Rasulullah tadi begitu luas ya, artinya sebelum berbuat zina ditawari dulu dari saudaranya, maulah dizina, dari anu sudah panjang lebar tadi baru sadar, karena hidup di dunia ini sebetulnya hukum karma. Hukum karma itu apa? Apa yang kita perbuat pasti akan diperbuat orang.
Jadi kalau orang berbuat zina itu nanti imbasnya zuriat keturunannya akan dizina orang juga. Makanya Rasulullah dalam rangka melarangnya itu dibandingkan, maulah ibu kamu dizina, maulah bibi kamu dizinai, maulah acil kamu dizina, maulah saudara kandungmu dizina, maulah anak perempuanmu dizina, maulah ini. Jadi ya saudara perempuan, kerabat perempuannya dizina. Nggak mau semua orang pun nggak mau. Nah kalau nggak mau, jangan berbuat zina maksudnya. Karena perbuatan zina itu akan berakibat hukum karma. Kalau orang itu pernah berbuat zina, biasanya dzurriyyat keturunannya dizinai juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini doanya Allah maghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Qala falam yakun ba'da dzalik, ya, lam yaltafitu ila syai'in. Yani setelah mendapat doa di dadanya anak pemuda tadi, ditempeli diletakkan tangan Rasul, diletakkan di dadanya, didoakan, habis itu pamitan, permisi di hadapan Rasulullah, tidak menoleh sama sekali, baru sadar nggak akan berbuat zina lagi. Nah ini yang iktibar, ini kisah Rasulullah. Jadi jangan sampai berbuat zina. Sama ya sebetulnya hidup laki-laki perempuan sama peraturan di dalam Islam ini. Jangan sampai berbuat zina, ikuti aturan Islam. Ya, efeknya berapa dosanya sekali berbuat zina? Nanti moga aja sampai waktunya. Berapa amal kita habis akan dikerus oleh dosa zina. Makanya jangan sampai ibu-ibu solehah jangan sampai berbuat zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Az-zina yurisul faqra." Kata Rasulullah, ini langsung Rasulullah ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zina itu adalah mewarisi fakir. Apa fakir? Ay yakillu barakatur rizki. Ya. Ay yakillu barakatur rizki, yani berkahnya rizki itu dipersedikit. Mungkin kalau ada protes, anu Pang Pak Haris, kenapa Pang itu sidin, mohon maaf, ada bahasa di YouTube itu, para artis menjual harga dirinya, bahasa kasarnya itu jadi pelacur, sugih aja sidin. Kenapa? Apakah bertentangan di sini? Apakah bertentangan? Sugih aja sidin berjual awak kayak gitu. Bahasa kasarnya jual empet. Di para artis itu banyak. Sugih aja sidin, apakah bertentangan di sini? Kan ada. Jadi sugihnya sidin dari berjual diri kayak gitu, ya mohon maaf, orang yang berbuat zina itu harga diri di hadapan Allah hancur. Ya, kemudian agamanya rusak, keturunannya rusak, rusak segalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, masalah hartanya, apakah bertentangan di sini? Tidak. Banyaknya harta itu nggak menjadi berkah. Salah satu tanda nggak berkah, ibadah malas, ke majelis ta'lim nggak mau, bersedekah tidak mau. Orang yang berbuat zina ini tidak dekat kepada Allah, tambah jauh. Itu menunjukkan hartanya membawa bala malapetaka. Jangan bangga melihat orang sidin berbuat menjual harga diri, rumahnya lantai 2, lantai 3. Jangan bangga. Harta ini setumat aja. Habis ini kita mati. Harta itu mau diapakan? Biasanya rusak juga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita cari yang halal-halal. Nah, kata Rasulullah di sini, orang yang berbuat zina itu mewarisi fakir. Akan dicabut keberkahannya. Rawahu al-Qadha'i wal Baihaqi an Ibni Umar bin Khattab. Nah, kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, zinal ainaini, ya, zinanya dua bola mata kita. Di mana zinanya? An-nazaru, melihat. Melihat kepada apa?
Yang dimaksud zina kedua mata melihat ini adalah an-nadharu ila ma la yahillu yajri ila zina. Yani melihat kepada sesuatu yang tidak halal yang bisa mengakibatkan perbuatan zina. Makanya kami pada pertemuan yang lalu kami menyampaikan, dari mana datangnya hujan? Dari langit turun ke bumi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi mata ini sebetulnya, mohon maaf, panah asmara datangnya dari mata. Makanya kalau melihat orang lain jangan dilihat dua bola matanya, ya. Mata ini adalah jerat, sebetulnya jerat perangkap iblis. Asal ada perlunya sebatas pandang saja. Kalau ada perlunya nggak apa-apa, biqadril hajah, seperlunya saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk unsur yang lain, nah ini sudah na'udzubillahi min dzalik, sudah ada dikatakan zina. Jadi melihat sesuatu yang tidak halal yang mengakibatkan zina, ini matanya sudah dikatakan zina. Dan ancamannya di neraka itu, dua bola mata ini akan ditusuk oleh linggis yang panas. Rasakan itu coba. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan itu, baru kita mohon maaf kejatuhan kotoran dari atas saja pedih sakitnya luar biasa, apalagi linggis yang ditusukkan di sini panas bulan. Nah, itu akibat naudzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-nadharu ila nisail al-ajnabiyati, memandang kepada perempuan al-ajnabiyat itu wanita lain. Siapa wanita lain itu? Ay allati yahillu lirijal an-nadhiri nikahihinna. Apa? Allati yahillu lirijal an-nadhiru nikahahunna. Artinya perempuan lain ini adalah beberapa perempuan yang halal untuk laki-laki, yakni melihat untuk dinikahinya. Nah, jadi kalau perempuan itu halal dinikah, dipandang dengan pandangan syahwat, itu termasuk ajnabiyat, wanita lain, itu termasuk minal kabair, itu perbuatan dosa. Jadi melihat orang, mohon maaf, kayak ke pasar nih bahasakan, di pasar melihat orang bungas, putih mulus, pakaiannya bebukaan. Arti sekarang ya, sudah diberi kelebihan pakai putih mulus, hidung mancung, belahan dada buka, pinggulnya ngecap dari belakang, ya sudah jerat iblis, ujar mereka anak para pemuda. Nggak dilihat takut dosa, nggak dilihat mubazir. Kenapa? Barang bagus ini ngalihnya jerat setan. Nah itu ngalihnya ketika kita ke duta mall, ke kimol, atau mungkin ke tempat-tempat umum itu, Masya Allah. Ibu-ibu jangan menambahi, itu tanda-tanda kiamat semakin dekat. Ibu-ibu semakin hari bagusnya itu jilbabnya dipanjangi, sholatnya dikencangi, karena kita tambah hari, tambah umur, kada tambah kuat, tambah menunduk, tenaga semakin kurang, gigi mulai terpaculan, mata mulai kabur, ya kan? Kulit mulai keriput, makan kada nyaman lagi, mengangkat banyu kada tahan. Banyak keluhan saudara, ya Bu? Banyak keluhan bulan. Nah, jadi sudah kalau kayak begitu Bu, jangan pakai rok mini lagi, Bian. Jangan pakai rok mini lagi. Kalau para pemuda dilihat bukan seksi lagi, ujar pemuda menjijikkan. Kenapa? Sudah tua keladi, semakin tua semakin jadi. Na'udzubillahi min
Tapi syukur alhamdulillah, ibu-ibu salehah di sini melihat jilbabnya panjang. Ya, mobil khusus istri ulun ini pokoknya harus panjang jilbab ini. Harus kita ini supan masalahnya. Ini alhamdulillah setia menemani di mana saja. Siap untuk live streaming katanya. Oke, kalau gitu moga aja menjadi istri dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam zina rijlaini al-mashyu. Zina kedua kaki itu adalah berjalan. Berjalan kemana? Ai ila mahalil ma'asi, ke tempat berbuat dosa. Ibu mohon maaf, kada lawas pesta pantai. Ulun kada melarang, jaga pandangan, karena banyak di sana pemandangan para pemuda-pemudi bergandengan tangan, bisa berciuman di depan kita. Dosa kita, kalau bisa kada usah ke sana. Anu Pak Haris hendak menukar barang, wah ada aja di pasar pin ini banyak benar anunya. Jujur ibu, kalau ulun pesta pantai hampir nggak pernah ke sana. Mungkin ada kalau sore aja. Kalau malam insya Allah nggak ada. Ada kemungkinan, alhamdulillah ya. Solehah benar kalau gitu. Kisahnya tuh. Syukur alhamdulillah. Nggak, seandainya ada, berarti zina kedua kaki kita ya berjalan. Berjalannya menuju maksiat. Ya, sama mohon maaf ibu, kalau kita tur wali songo, niatnya memang tur wali songo, insya Allah duit yang dikeluarkan berkah, insya Allah hakikatnya itu akan menjadi kendaraan kita. Tapi kalau niatnya mohon maaf, niat ke Bali, hendak melihat orang berjemur, seumpama di sana, ya, niat dari sini nih. Niat melihat ke sana dari awal berarti musafir nggak ada diskon ini ibu. Musafir nggak boleh jamak kosor, jamak takdim, jamak takhir nggak boleh. Kenapa? Niat dari awal sudah maksiat. Walaupun musafir mau 10 hari, mau 20 hari, kalau niat dari awal dipasang sudah niatnya untuk maksiat, berarti sejauh perjalanan berapa hari kalau niatnya maksiat, ini dosa terus ditulis. Maka hati-hati ibu, niatnya dijaga. Niatnya dijaga. Wabil khusus kalau guring ibu, ulun ingatkan lagi. Guring itu kalau pengen nggak niat, jadi kalau 8 jam dikali 63 itu adalah isinya 21 jam. 21 tahun guring wara. Kalau pengen lepas itu niat, maka 21 tahun isinya guring wara. Nggak ada yang nilai ibadahnya. Belum ingatkan benar, karena waktu kita ini habis untuk guring itu ibu. Sehari lah, kalau pengen guring kan kurang lebih 8 jam nih, sehari semalam kurang lebih 8 jam itu pengen kalikan seorang 63 tahun usia Rasulullah yang menjadi ukuran, itu isinya 21 tahun. Jadi 21 tahun itu guring terus, jadi sudah terpotong di situ usia kita. Kalau kita lepas, kita nggak bisa berniat meletakkan niat di dalam tidur itu, lepas 21 tahun ini isinya kosong ibu, nggak ada nilainya. Tapi kalau kita ingat aja niat guring, niat untuk mau sembahyang subuh, berniat untuk tahajud, nah tidurnya ini sudah ibadah terus kita. Jadi ada aja nilainya, nggak kosong. Ibadatan itu nggak kosong, ada nilainya, ada bobotnya. Kemudian wazinal yadaini al-batshu, dan zina kedua tangan ini adalah menjapai, mengambil. Sudah ulun sampaikan, ya mohon maaf, perempuan yang banyak berbuat, mohon maaf, apa bahasanya, ngutil, apa ngutil itu ibu, mengambil barang di pasar itu loh, tanpa seizin orang. Sering kan tayangan di YouTube itu, ini pura-pura hamil, tapi hamil yang untuk kayak karet. Ada apa di masukkan situ kan betianan. Pas ketahuan di CCTV dibuka, astagfirullahaladzim, ada susu, ada kosmetik, ada
Apa? Ganal bu perutnya. Tanya isinya barang. Itu rata-rata binian biasanya. Karena binian itu karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka sifatnya banyak bengkok. Tapi nggak semuanya. Insya Allah ibu yang hadir baik semua. Amin amin ya robbal alamin. Wazinatul aini an-nadhru, dan dosa kedua mata itu adalah melihat. Melihat apa? Ilama la yahilu, melihat sesuatu yang tidak halal. Kalau melihat abahnya berpahala aja bang. Ini melihat laki orang, melihat bini orang dengan pandangan syahwat. Nah ini kada boleh. Nah sebenarnya masih banyak bu, banyak kisah. Namun kita lihat waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Setelah khilaf mohon beribu maaf atas segala kekurangan. Dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumber di ladang boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan sambatan panjang, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali. Akhirul kalam, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.